Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfa wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adik-adik santri santriwati baru, alhamdulillah kita berjumpa di hari kedua dalam acara matsama masa ta'aruf santri madrasah baik MA dan MTS Nurul Mujahidah Nahdlatul Wathon Tanjung Selor. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa bertatap muka yang walaupun dari jarak jauh. Ini perlu kita syukuri. Kedua kalinya salawat beriring salam kita hadiahkan dan haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga sahabat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santri santriwati baru masa ta'aruf santri madrasah MA dan MTS Nurul Mujahidah yang berbahagia. Tentu yang namanya ta'aruf, masa perkenalan, baik memperkenalkan pondok pesantren, memperkenalkan nama pengasuh yang ada yang bernaung di pondok pesantren Nurul Mujahidah, bahkan santri-santriwati harus mengenalkan yang namanya program harian. Apa sih kegiatan-kegiatan santri-santriwati yang ada di madrasah baik MA maupun MTS. Maka kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kalian harus kenal program kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Adapun program kegiatan santri santriwati atau siswa-siswi yang ada di madrasah MA maupun MTS Nurul Mujahidah Nahdlatul Wathon, ada yang namanya program harian, program mingguan, program bulanan, program tahunan. Ya, kalau bisa ya ditulis ya, supaya bukan sekedar mendengar. Yang namanya ilmu harus ditulis ya, harus ditulis. Siapkan buku, siapkan pulpen, bukan sekedar mendengar. Alangkah bagusnya, alangkah bahagianya seorang santri itu siap mendengarkan, siap menulis, siap mengamalkan. Itu poin intinya. Berikutnya kami jabarkan program harian yang dijalankan oleh seorang siswa, siswi, santri santriwati, bahkan
harus dibimbing oleh pengasuh, bukan sekedar santri, ya. Bukan sekedar santri saja, namun pengasuh yang bernaung di pondok pesantren itu sendiri. Adapun program harian untuk santri-santriwati, siswa-siswi, yang pertama adalah melatih kalian untuk bangun tengah malam. Ini kegiatan kalian, bahkan kita juga, ya. Apa yang kalian lakukan tentunya adalah sholat tahajud, ya. Nanti ada bagian keamanan yang kalian dibangunkan oleh bagian keamanan. Sholat tahajud secara berjamaah itu nanti bangunnya jam 4.00 dini hari sebelum subuh. Ini alhamdulillah kita terapkan selama 3 tahun berjalan sholat tahajud secara berjamaah, ya. Baru kemudian sholat subuh secara berjamaah, ya. Ini wajib kepada santri-santriwati yang mondok, wajib sholat subuh berjamaah, entah itu sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Ya, berikutnya selesai sholat subuh baru kita lanjutkan program berikutnya. Siswa-siswi atau santri-santriwati adalah mengaji kitab, ya. Mengaji kitab selesai sholat subuh. Tiap selesai sholat subuh, ya. Selesai mengaji kitab, baru nanti bagian kebersihan mengarahkan pada santri-santriwati untuk semua santri membersihkan halaman pondok pesantren artinya sebelum mandi, sebelum sarapan, ya. Artinya selesai mengaji, semua santri-santriwati baik laki-laki maupun perempuan wajib membersihkan halaman lapangan yang ada di pondok pesantren Nurul Mujahidah ini, ya. Berikutnya setelah selesai bersih, ya, baru kalian melanjutkan program yang namanya sarapan, ya. Ya, program, ya, bukan kita makan siang, ada sarapannya, ada makan siangnya, ada makan malamnya, ya, selama di pondok pesantren. Berikutnya selesai sarapan baru kalian mandi, ya. Baru kalian mandi semua, baik laki-laki maupun perempuan, santri-santriwati, karena kita mengutamakan an-nazafatu minal iman, ya. Seperti tadi kebersihan itu, halaman itu harus dibersihkan, an-nazaf berpatokan kepada an-nazafatu minal iman. Ya, berikutnya untuk persiapan, selesai mandi, untuk persiapan KBM. Apa itu KBM? Kegiatan belajar mengajar. Persiapannya apa? Ya. Programnya atau persiapannya sebelum mulai masuk belajar mengajar itu diwajibkan kepada santri-santriwati untuk sholat duha secara berjamaah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan doa, ya, dilanjutkan dengan latihan-latihan pidato, ya. Nanti dijadwalkan tiap-tiap santri itu, baik dari segi doa, latihan pidato, latihan bernyanyi,
itu semuanya dijadwalkan kepada siswa-siswi yang ada di Pondok Pesantren Nurul Mujahidah. Maka oleh karena itu kalian harus persiapkan, harus bisa berdoa, harus bisa berpidato. Seandainya kalian belum pernah melakukan yang namanya berdoa, yang namanya berpidato, ya disinilah letaknya. Disinilah kita untuk dilatih, dibimbing untuk bisa berceramah, berpidato, berdoa dan lain sebagainya. InsyaAllah semua pengasuh siap untuk membimbing kalian, ya. Berikutnya selesai latihan pidato, selesai berdoa, selesai bernyanyi, baru dilanjutkan dengan program proses belajar mengajar formal, ya. Tidak ada yang terlambat, ya. Proses belajar mengajar dari jam 8 sampai jam 2, ya. Saya ulangi, proses belajar mengajar yang formal dari jam 8 sampai jam 2. Selesai jam 2 baru kita sholat zuhur secara berjamaah, ya, baik sanawiyah maupun aliyah. Ini banyak kegiatan-kegiatan. Ini masuk di ranah program harian, ya. Setelah sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, baru dilanjutkan dengan makan siang. Ada makan siangnya, ya, sekitar jam 2 lewat 1 menit, ya, atau jam 2 lewat 5 menit baru dilanjutkan dengan makan siang. Setelah itu ada jam istirahatnya 1 jam lah, ya. Jam istirahat, ada jam, ya, tidur kah mau apa. Nanti setelah jam 3 dilanjutkan dengan program berikutnya, yakni program diniyah. Tiap hari program diniyah, ya. Seselesai program diniyah, kemudian sholat asar berjamaah. Seselesai sholat asar berjamaah, belajar mengaji. Ya, apa yang belum bisa mengaji, mengaji. Selesai sholat asar, belajar mengaji. Yang belum bisa baca Iqra, belajar di pondok pesantren. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar di pondok pesantren, ya. Kalau sudah ada dasar membaca Al-Quran, dasarnya membaca Al-Quran, dasarnya membaca Iqra, ya, tergantung kalian mau hafal, mau ikutin program hafalan ataukah mengaji seperti biasa. Namun kami harapkan kepada kalian yang lancar mengaji, semuanya ikut hafalan, ya. Ini program kalian. Selesai hafalan atau mengaji sekitar jam 5.00, baru dilanjutkan dengan mandi, ya. Baru dilanjutkan dengan mandi sore untuk mempersiapkan tibanya sholat maghrib, ya. Sholat maghrib, baru nanti sholat isya, ya. Dilanjutkan dengan makan malam, dilanjutkan dengan belajar malam. Itu tiap hari, tiap malam. Belajar malam itu bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, sekitar jam 9 sampai jam 10 belajar malamnya. Saya ulangi, belajar malamnya dari jam 9 sampai jam 10. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu program harian. Adapun program mingguan
yang kalian ikuti, wajib kalian ikuti, harus kalian ikuti. Mana program mingguan? Yang pertama adalah program mingguan adalah membaca Al-Barzanji selesai sholat maghrib setiap malam Senin sampai Isya. Saya ulangi, program mingguan adalah membaca Al-Barzanji, itu membaca sholawat, doa, sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diprogramkan setiap malam Senin ba'da maghrib. Berikutnya membaca matan Ajrumiyah selesai sholat maghrib setiap malam Selasa. Nanti serentak caranya untuk membaca seperti halnya kita berdoa sama-sama. Program berikutnya berzikir, berdoa, bersolawat yang dinamakan dengan wirid nur. Itu harus banyak doa, zikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan dengan wirid nur setiap malam Rabu, ya, setiap malam Rabu. Selanjutnya nahu sarab, ya, ada nahu sarabnya, ya, selesai sholat maghrib setiap malam Kamis belajar nahu sarab untuk memperdalam kitab kuningnya, supaya kita tahu cara membaris bawah, atas, domah dan lain sebagainya. Itu dasarnya belajar nahu sarab. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan belajar nahu sarab. Bahkan program-program semuanya jangan sampai kalian ketinggalan sedikit pun, ya. Selanjutnya membaca hizib Nahdlatul Wathon. Membaca hizib Nahdlatul Wathon selesai sholat maghrib setiap malam Jumat, ya. Kita berdoa lagi selesai sholat maghrib, kita sama-sama berdoa membaca hizib Nahdlatul Wathon yang disusun oleh pendiri NWDI, NBDI serta NW, ya. Itu yang kita amalkan, amalan-amalan yang sudah dikumpulkan, yang sudah dihimpun, disusun oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Selanjutnya khot imlak, ya, khot imlak selesai sholat maghrib setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu belajar khot alias kaligrafi lah, ya. Insyaallah ada pengasuhnya yang siap mengajar kalian untuk latihan menulis Al-Quran yang secara hias dan terapi dan teratur. Selanjutnya membaca Al-Quran juz 30. Juz 30 setiap selesai maghrib pada malam Minggu atau had, ya. Semua pegang Al-Quran, bawa Al-Qurannya dari rumah, atau kalau memang tidak ada Al-Qurannya, nanti alhamdulillah sudah disiapkan di pondok pesantren, ya. Asal bawa uang saja, ya. Ya, bawa duitnya. Apa tahu di sini beli untuk beli Al-Quran. Selesai membaca juz 30 sampai Isya, ya, pada malam Ahad itu atau pada malam Minggu,
makan, baru dilanjutkan dengan pencak silat. Ada karatenya, noganya. Ya, yang pandai noga, pencak silat, ya nanti terapkan di pondok pesantren. Alhamdulillah ada gurunya yang langsung membimbing kalian untuk pencak silatnya. Ya. Berikutnya program ya bulanan. Ini tiap bulan memang kita adakan yang namanya majelis taklim. Setiap bulan yang dihadiri oleh baik santri-santriwati, wali murid, pengasuh dan guru serta masyarakat. Ya, lagi sekali program bulanannya yang wajib kalian ikuti adalah mengikuti majelis taklim yang ada di pondok pesantren ini, yang dihadiri oleh semua santri, wali murid, orang tua, keluarga dan sebagainya, bahkan semua guru, pengasuh, ketua yayasan semua harus hadir pada acara program bulanan. Ya. Berikutnya program tahunan. Ya, alhamdulillah kita sudah laksanakan program tahunan. Santri-santriwati mengadakan nuzulul Quran. Ya. Kita yang paling banyak bergerak santri-santriwati itu. Ya, mengadakan program di mana kita adakan program nuzulul Quran, tentunya di pondok pesantren Nurul Mujahidah. Ini nuzulul Quran program tahunan. Kemudian Isra Mi'raj itu program tahunan. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam program tahunan. Alhamdulillah 3 tahun lebih. Ya, alhamdulillah program-program yang kami sebutkan tadi insyaallah berjalan selama santri-santriwati mau mengikuti program-program yang ada di pondok pesantren Nurul Mujahidah. Mungkin session mana? Enggak. Hah? Oh, ada. Ya, bingung tanya dulu. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada wakil madrasah dalam bidang kesiswaan yang telah menjelaskan program-programnya. Selanjutnya masih semangat? Alhamdulillah. Semoga selalu semangat dan semangat. Ya, itulah pemuda masa depan. Selanjutnya kami buka pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang masih mengganjal di hati, atau ada kata-kata yang kurang jelas, silahkan bisa langsung ditanyakan. Bagi yang bertanya silahkan bisa angkat tangannya gitu. Ada? Adakah ya? Ya, ada satu pertanyaan dari Muhammad Sawal. Ya, untuk Muhammad Sawal silahkan disebut saja ya.
Hidupkan mic-nya. Atau bisa ditulis di WA juga. Iya, kapan masuk? Silakan bagi yang mau bertanya, bebas saja ya. Mau bertanya tentang pondok pesantren secara umum kah, atau mau bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi, silakan saja bertanya ya. Di sini juga telah bergabung bersama kita Kepala Madrasah Aliyah MA Nurul Mujahidah Nahdlatul Ulama Tanjung Selor, Ustadz Sofyan Hadi Eskom I ya. Ini program ini sebenarnya aneh. Silakan bertanya Ya. adiknya supaya dipaham. Ya, bisa diperjelas dari Kepala Madrasah Aliyah apa tadi? Untuk santri dan santri baru yang MTS dan AA, silakan bertanya. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, dari pihak kami akan memberikan pertanyaan. Namun pertanyaan ini ada hadiahnya ya. Yang bisa menjawab mendapatkan hadiah pulsa 20.000. Siap, siap. Ada yang siap? Nanti saya ada hadiahnya juga. Suaranya kedengaran. Siaran. Ya. Saya lihat ya. Ya, terima kasih dari penanya adik kami Muhammad Syawal. Apa sih kegiatan ekstrakurikulernya? Ya. Adapun kegiatan ekstrakurikulernya, yang pertama tadi sudah kami singgung sebut adalah ya noga, ya tapak suci apa? Iya, noga itu programnya mingguan, masuk di situ ranah ekstrakurikulernya. Kemudian pramuka masuk program mingguan, ya. Kemudian latihan pidato tiap hari pagi sebelum masuk ruang kelas, ya. Itu termasuk bagian daripada kegiatan ekstrakurikulernya. Iya, ada lagi? Iya. Suara. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke kuis ya, yang berhadiah 20.000 pulsa bagi yang bisa menjawab. Udah siap? Iya.
Dan pulsa dari Kamat MA 25.000. Nah, dari Kamat MA di 25.000. Siapkan jawabannya ya, adik-adikku. Tapi saya buat pertanyaan sendiri. Enggak apa-apa, siap. Kita mulai dari yang di sini saja dulu nih. Tapi teknisnya yang pertama itu adalah angkat tangannya atau tunjuk tangannya ke kamera ya. Yang paling duluan tapi ya. Ya, penanyanya adalah pemateri sendiri ya. Silakan. Ya. Kalian siap? Itu hanya beberapa yang kurang siap, ndak fit, masih loyo. Semangat. Yang sudah diberikan hadiah, ya seharusnya kita tambah semangat, kita tambah bergairah karena pengasuh yang ada di sini siap memberikan hadiah apabila kalian bisa menjawab pertanyaan dari kami. Ya. 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 Oke, pertanyaannya yang pertama, nanti acungkan tangannya ya. Yang cepat dia duluan jawab. Ya. Tapi jangan langsung jawab ya. Acungkan tangannya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 macam program mingguan yang sudah dipaparkan tadi panjang lebar. Sebutkan 3 macam kegiatan program mingguan yang ada di pondok pesantren, termasuk juga kegiatan kalian nih ya. Berhenti nih. Ya, silakan angkat tangannya. Pertanyaannya itu sebutkan 3 macam program mingguan. Ya, Irna Damayanti. Silakan. Besarkan suaranya ya. Lebih besar sedikit aja.